Shalom adik-adik, apa kabarnya nih adik-adik semuanya di rumah? Kakak C berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat dan tetap bersuka cita. Karena kita bertemu kembali di minggu ini di tanggal 8 Agustus 2021 bersama kakak Aceh dan juga kakak Andrea yang akan bersama dengan adik-adik di ibadah kali ini. Adik-adik sudah siap ya mau mengikuti ibadah? Kita mau bersaat teduh dahulu, saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah adik-adik, sekarang Kak Aceh mau mengajak adik-adik untuk berdiri. Kita mau menyanyikan bersama-sama Mars Pelkat Pelayanan Anak GPIB. Adik-adik masih tetap berdiri. Kali ini kita mau memuji Tuhan. Tapi tidak hanya bernyanyi, tapi kita akan menggerakkan badan kita semuanya. Kita menyanyi lagu Selamat Pagi Tuhan dan Kudaki-daki. Adik-adik yang di rumah ikuti gerakannya Kakak Aceh ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara sampai hari ini. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri
masih tetap berdiri loh, belum duduk nih. Kak Aceh belum suruh adik-adik untuk duduk. Nah, kita mau masuk dalam ibadah, kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, ucap syukur, berterima kasih karena Tuhan sudah menyertai kami di sepanjang minggu ini. Tuhan, sekarang kami mau memberikan waktu kami untuk beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan sertai ibadah ini dari awal, pertengahan hingga selesai. Biarlah kami semua diberikan roh ketenangan untuk duduk diam dengan tenang mengikuti ibadah pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita mau menyanyi dari Kidung Ceria 361, Hari Minggu, Hari yang Mulia. Adik-adik, sekarang sudah boleh duduk ya. Nah, sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami sudah memuji nama-Mu. Sekarang tiba saatnya kami ingin mendengarkan cerita kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus menuntun hati dan pikiran kami, untuk kami dimampukan mengerti, kami diberikan roh ketenangan untuk duduk diam mendengarkan cerita firman Tuhan, dan kami lakukan sebagai anak-anak Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan sedikit dari firman Tuhan, kita akan mendengarkan salah satu teman kita dari Elim 2 yang akan membacakan Alkitab dari Kisah Para Rasul 5 ayat 12 sampai 16. Bacaan terambil dari Kisah Para Rasul 5 ayat 12 sampai 16. Tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun, mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan, mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya
dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat. Dan mereka semua disembuhkan. Selamat pagi adik-adik, akhirnya bertemu lagi sama Kak Dea. Apa kabar adik-adik hari ini? Yang pasti harus selalu semangat dan penuh sukacita. Kak Dea mau tanya lagi, siapa yang masih ingat bacaan kita tadi dari mana? Ayo, siapa yang masih ingat? Dari Kisah Para Rasul 5 ayat 12 sampai 16. Judul perikop dari bacaan kita tadi adalah tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Nah, bacaan kita tadi tentang tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang terjadi di mana adik-adik? Yang terjadi di Serambi Salomo. Adik-adik tahu nggak Serambi Salomo itu apa? Jadi, Serambi Salomo adalah serambi yang dibangun oleh Salomo sebagai tempat orang-orang percaya bersekutu. Nah, Serambi Salomo ini ada di halaman luar Bait Suci. Serambi Salomo ini menjadi tempat orang-orang percaya untuk berkumpul dan bersekutu adik-adik. Nah, Kak Dea mau tanya nih sama adik-adik. Adik-adik masih ingat nggak sih sama peristiwa di kepala murid-murid Yesus ada bola-bola api? Bola-bola api apa sih itu adik-adik? Nah, bola-bola api itu adalah Roh Kudus yang bisa diartikan dengan apa ya adik-adik? Hadirat Allah. Jadi, hadirat Allah hadir di tengah-tengah murid-murid Yesus dalam berupa bola-bola api. Nah, dari peristiwa itu apa yang terjadi adik-adik? Mereka bisa berbahasa lain, dan walaupun mereka bisa berbicara dengan bahasa-bahasa lain, tapi mereka saling mengerti satu sama lain. Nah, adik-adik, sama halnya dengan bacaan kita tadi tentang mujizat-mujizat yang terjadi di Serambi Salomo. Dari laki-laki hingga perempuan, mereka semua berduyun-duyun ke Serambi Salomo adik-adik. Dan bukan hanya itu aja, tapi dari orang-orang di sekitar Yerusalem. Mereka datang, mereka berkumpul di Serambi Salomo. Mujizat Tuhan bisa terjadi karena adanya hadirat Tuhan, atau bisa kita sebut sebagai Roh Kudus. Tapi apa sih Roh Kudus itu adik-adik? Jadi adik-adik, dahulu kala dunia ini seperti Alkitab katakan gelap gulita dan belum ada kehidupan sama sekali. Lalu Roh Allah hadir dan siap untuk memberikan kehidupan baru dan keindahan-keindahannya. Tapi apa sih arti sebetulnya dari roh itu adik-adik? Adik-adik mau tahu nggak? Dalam bahasa Ibrani, roh itu disebut ruach. Iya, betul. Cara sebutnya ruach. Ruach juga bisa diartikan energi. Seperti contoh nih ya, ranting-ranting pohon dan dedaunan bisa bergerak karena apa adik-adik? Karena angin. Sama halnya dengan bernafas. Coba adik-adik kita bersama-sama tarik nafas, tahan, dan hembuskan. Nah, itu adalah ruach adik-adik. Sama halnya dengan yang dipakai di Alkitab, ruach berarti roh atau nafas. Sama seperti nafas yang menjaga adik-adik dan Kak Dea untuk tetap hidup, roh atau ruach pun ikut menopang dan menjaga adik-adik sekalian di rumah.
Nah, kalau adik-adik membaca Alkitab, ruach atau roh Allah memberikan kekuatan atau talenta khusus loh kepada orang-orang. Orang pertama yang dianugerahkan oleh roh Allah adalah Yusuf adik-adik. Yusuf dimampukan oleh roh Allah untuk bisa mengartikan dan memahami mimpi adik-adik. Keren ya. Lalu Besalel. Besalel adalah seorang seniman loh adik-adik. Roh Allah memberikan Besalel hikmat, kemampuan, dan kekreatifan untuk membuat benda-benda yang indah loh di bait suci. Sama halnya dengan para nabi adik-adik. Para nabi diberikan kemampuan oleh roh Allah untuk bisa melihat segala hal yang terjadi dalam sejarah menurut sudut pandang Allah. Kita manusia juga dimampukan loh adik-adik oleh roh Allah untuk hidup dan menjadi berkat. Tapi kadangkala kita malah berbuat dosa dan kejahatan. Dunia pun kembali menjadi gelap gulita. Tapi tenang adik-adik, seperti kata para nabi, roh Allah akan datang dan akan menyembuhkan hati Kadea dan adik-adik di rumah untuk kembali menjadi manusia baru dan menjadi berkat lagi untuk dunia. Selain menjadi berkat untuk dunia, adik-adik dan Kadea juga dimampukan oleh roh Allah untuk menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kita loh adik-adik, dari teman-teman sampai ke keluarga. Mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus seperti menyembuhkan orang buta hingga menyembuhkan orang yang memiliki kusta, sama juga halnya dengan yang terjadi di Serambi Salomo adik-adik. Tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang terjadi di Serambi Salomo membuat banyak orang menjadi percaya adik-adik kepada Tuhan Yesus. Semua bisa terjadi karena apa adik-adik? Karena hadirat Allah, seperti yang Kak Dea ceritakan tadi mengenai bola-bola api yang ada di kepala murid-murid Yesus. Adik-adik masih ingat kan artinya bola-bola api di atas kepala murid-murid Yesus? Bola-bola api itu adalah hadirat Allah atau Roh Kudus. Nah, adik-adik, sampai sini adik-adik udah ngerti belum tentang apa yang dimaksud dengan Roh Kudus? Siapa yang udah ngerti? Angkat tangan. Sampai sekarang pun adik-adik, Roh Kudus tetap ada dan akan selalu hadir di dunia, di kehidupan Kadea, dan pastinya di kehidupan adik-adik sekalian di rumah. Itu artinya adik-adik sekalian di rumah dan Kadea diberikan kekuatan dan kemampuan untuk menjadi berkat untuk dunia dan orang sekitar. Nah, adik-adik, mulai dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, hingga Minggu, adik-adik dimampukan oleh Roh Kudus untuk menjadi berkat. Kira-kira adik-adik sudah menjadi berkat belum untuk keluarga dan teman-teman sekitar? Ayo adik-adik, tetap dan terus menjadi berkat walau dari rumah. Karena adik-adik sudah dimampukan dan dianugerahkan oleh Roh Kudus untuk menjadi berkat dan membawa sukacita untuk orang di sekitar. Sama seperti adik-adik di rumah, Kadea juga harus menjadi berkat dan pembawa sukacita di rumah Kadea, seperti firman Tuhan hari ini. Tetap dan terus menjadi berkat ya adik-adik, Tuhan berkati. Nah adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan merespon firman Tuhan dengan menyanyikan satu buah lagu lagi yang akan dinyanyikan oleh teman kita. Rasalah kasih Bapakku selalu melingkupiku di mana-mana diriku diasuh
adik-adik cerita firman Tuhannya. Kakak Aceh berharap adik-adik jangan hanya dengarkan saja, tapi adik-adik lakukan supaya nama Tuhan dipuji dan dimuliakan dalam semua aktivitas dan kegiatan yang adik-adik lakukan. Nah adik-adik, karena Tuhan sudah begitu baik, sudah menyertai kita di sepanjang minggu ini. Nah sebagai tanda kita mengucap syukur dan berterima kasih, kita akan memberikan persembahan. Persembahan yang adik-adik pegang saat ini, adik-adik masukkan ke dalam amplop, lalu adik-adik tulis di amplopnya nama dan sektor adik-adik. Lalu setelah itu adik-adik titipkan ke mama dan papa untuk dibawa ke gereja. Sambil adik-adik memberikan persembahan, kita menyanyi dari Kidung Ceria 256, Hidup Kita Yang Benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergamar, janganlah takabur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Bertekun bersyukurlah hingga suaranya kau dengar. Sungguh indah anakku ungkapan syukurmu. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Nah, adik-adik sekarang Kade mau ajak kita semua untuk berdoa, untuk satu dalam doa. Gimana cara dan posisi yang baik kalau mau berdoa? Lipat tangan dan tutup mata. Kita satu dalam doa. Selamat pagi Bapak, terima kasih anak-anakmu sudah boleh diberikan kesempatan lagi untuk bisa beribadah, untuk boleh mendengarkan sedikit dari firman-Mu yang mengajarkan kami untuk menjadi berkat dan bisa membawa sukacita dimanapun kami berada. Bapa, pada pagi hari ini kami anak-anakmu ingin berdoa bersatu hati, kiranya Engkau memberkati, Engkau mau melindungi, Engkau mau cukupkan kami, Engkau selalu memberikan kami sukacita, khususnya di masa pandemi sekarang. Untuk papa, mama, kakak, adik, oma, opa, Engkau memberikan kesehatan selalu ya Tuhan. Kami ingin berdoa juga ya Tuhan untuk gereja-gereja yang ada di Indonesia, secara khusus GPIB Irene, mulai dari Ibu Pendeta hingga Kakak Layan. Kau mau sertai mereka, Kau mau cukupkan mereka juga seperti Engkau cukupkan kami. Bapa, kami ingin berdoa juga untuk Indonesia, khususnya di masa pandemi sekarang. Kau memberkati pemerintahan, Kau memberkati tim medis, sehingga lewat apa yang dibuat, lewat peraturan yang dibuat, kiranya itu semua bisa membawa kebaikan untuk kami, sehingga nanti COVID-19 bisa menurun ya Tuhan, sehingga kami bisa kembali beraktivitas. Bapa, kami ini anak-anakmu, tadi kami juga sudah boleh memberikan persembahan, biarlah lewat apa yang kami berikan itu semua bisa membawa sukacita dan bisa menjadi berkat, bukan hanya untuk kami tapi juga untuk orang lain. Inilah kami Bapa, kiranya Engkau mau memberkati kami.
Doa ini kami alaskan dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, Kakak Aceh punya pengumuman nih buat adik-adik di rumah. Nah, yang pertama, ibadah kita masih tetap streaming YouTube dan Facebook jam 8 pagi. Nah, yang kedua adalah adik-adik tetap menjaga kesehatan. Tinggal di rumah aja dan jangan kemana-mana. Ingat 5M ya. Ada 5. Yang pertama, memakai masker kalau mau keluar rumah. Lalu mencuci tangan, menjaga jarak, lalu menghindari kerumunan atau menghindari yang ada kumpul-kumpulnya adik-adik, jangan ya. Lalu yang terakhir adalah adik-adik menghindari atau mengurangi kegiatan di luar rumah atau mobilitas yang kegiatan-kegiatan yang gak penting di luar rumah, tidak usah ya, di rumah aja. Kalau gak penting jangan keluar-keluar rumah. Oke, demikianlah pemberitahuan atau pengumuman dari Kakak Aceh. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semuanya. Adik-adik, kita akan menerima berkat. Kakak Aceh mau mengajak adik-adik untuk berdiri. Kita mau menyanyi dari Kidung Ceria 358, Tuhan Allah beserta Engkau. Nah, adik-adik, sekarang kita mau menyelesaikan ibadah hari Minggu, tapi sebelum itu ada yang mau ajak adik-adik yang ada di rumah untuk kita sama-sama terima berkat ya. Sekarang ambil posisi lipat tangan, tutup mata, kita terima berkat. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Roh Kudus menyertai adik-adik sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih.